Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah kita sekarang berada di wilayah Masjid Al-Ikhlas Dr. Cipto Semarang. Kita sebentar lagi akan bertemu dengan Ustadz Hanan Attaqi yang alhamdulillah saat ini berada di kota Semarang, perjalanan dari Kendal menuju ke Masjid Al-Ikhlas. Untuk itu hari ini insya Allah kita akan bertemu dengan Ustadz Hanan Attaqi atas nama LDNU PCNU Kota Semarang, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang, bersama dengan saya selaku Ketua LDNU Kota Semarang Khairul Amin, dan juga di sebelah saya ada Sekretaris LDNU Kota Semarang Ustadz Shalihun Haryadi. Silakan disapa dulu Ustadz. Assalamualaikum. Sehat. Dan juga ditemani oleh saudara kita yang selalu mensupport LDNU Kota Semarang, yaitu Mas Adi Tri. Dan alhamdulillah insya Allah sebentar lagi kita akan berdialog, ngobrol-ngobrol tipis-tipis dengan Ustadz Hanan Attaqi mengenai dakwah Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah nanti kita akan berikan satu oleh-oleh, yaitu buku khotbah LDNU PCNU Kota Semarang yang semoga bermanfaat untuk beliau, dan mungkin kedepannya nanti kita juga akan selalu berkolaborasi dengan beliau. Dan jangan lupa hari ini hari Ahad tanggal 11 Juni 2023, selesai zuhur nanti setengah 1 atau 12.30, insya Allah kita akan pengajian bersama, kolaborasi antara Ustadz Hanan Attaqi dengan LDNU PCNU Kota Semarang di lantai 2 Masjid Al-Ikhlas dan Jalan Dr. Cipto Semarang. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan oleh saudara yang dijelaskan. Boleh berdiri Ustaz? Ustaz, ini ada karya kami, yaitu kumpulan buku khutbah Jumat 1 tahun, termasuk juga di sini ada khutbah nikah. Mau kok juga kok ngekek, bayangan kok wayang kopi. Ini alhamdulillah sudah ber-SBN, sudah resmi, dan ini kita kasih judul Cahaya Kehidupan. Semoga dengan buku yang kecil ini bisa bermanfaat dan menjadi kenang-kenangan LDNU PCNU Kota Semarang untuk Ustadz Hanan Attaqi. Silakan ditulis Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Khadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para
guru para sepuh, haji sepuh kesepuhan, mobil khusus untuk Al-Ustadz Hanan Attaqi LC yang alhamdulillah hari ini bisa rawuh, bisa hadir di kota Semarang, dan juga kepada Ketua LDNU Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Khairul Amin Asari Al-Hafidh, dan juga kepada Takmir Masjid Al-Ikhlas Al-Ustadz Ulin Nuha Al-Hafidh, dan juga kepada panitia dari ZIF yang saya banggakan dan yang hadir di sini, dan tuan rumah yang hari ini sekarang ini kita berada di dalamnya, yaitu Bapak Ustadz Yunus yang saya hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghirup udara segar dan bisa bertatap muka, bermuajahah dengan Ustadz fenomenal kita, yaitu Ustadz Hanan Attaqi yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ketika ini kami dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PCNU Kota Semarang sangat mengapresiasi sekali, sangat berterima kasih sekali kehadiran kerawuhan dari Ustadz Hanan Attaqi yang hari ini bisa mencerahkan seluruh publik masyarakat jamaah di Masjid Al-Ikhlas, terutama ini jamaah yang kaum milenial yang memang butuh siraman dari Ustadz. Dan alhamdulillah kehadiran Ustadz ini sangat dinanti-nanti oleh banyak kalangan di para remaja kita yang sekarang hadir, dan sudah berhari-hari yang lalu sudah diimpikan untuk datang, dan alhamdulillah bisa rawuh dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini sangat luar biasa, dan ada beberapa hal yang nanti akan kami tanyakan dari Ustadz Hanan Attaqi, terutama perasaan Ustadz Hanan Attaqi ketika rawuh di Kota Semarang ini, bagaimana rasanya, panas ataupun dingin, atau mungkin melihat kita semuanya pada hampir semua lihat ini, wajahnya juga ceria gitu. Lama nggak usah. Ya. 15 menit. Udah mau jalan. Ya, terutama yang perlu kita tanyakan adalah setelah DPR rasanya bagaimana, dan ketika membawakan dakwah Ini itu masuk bisa merasakan yang seperti apa. Mungkin itu yang bisa kita tanyakan. oke. Barangkali Ustadz Hanan Attaqi bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Pertama-tama terima kasih kepada para kiai, khususnya Kiai Khairul Amin dan juga kiai-kiai semuanya. Saya belum hafal. Ustadz Atib Nawawi, Ustadz Solihul Hadi. Ustadz Solihul Hadi. Terima kasih Ustadz Solihul Hadi, dan juga para tokoh-tokoh sekalian dari baik dari LD PCNU Semarang maupun dari ZIF Pemuda Langit, dan juga pastinya Bapak Yunus sebagai host kita pada kesempatan ini. Pertama, senang banget setelah sekian tahun ya, terakhir saya datang kalau nggak salah dulu bareng dengan Mas Beb ya. Iya. Tahun 2018 kita bareng dengan Pemuda Pancasila dulu pernah bikin sharing. Lalu setelah itu pandemi dan belum sempat lagi ke Semarang. Alhamdulillah sekarang bisa dengan doa para kiai akhirnya alhamdulillah bisa kembali bersilaturahim dengan anak-anak muda Semarang. Tapi ini menjadi lebih istimewa karena bukan hanya dengan anak muda tapi dengan para guru. Walaupun cuacanya lebih panas dari Bandung, tapi karena kehangatan dari dhiyafahnya lebih kerasa sejuk. Dan ini karena AC juga. Perasaan setelah kemarin alhamdulillah banyak sebagai bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya anggap banyak ini sebagai bentuk taufik dari Allah, bukan sebuah strategi. Karena saya datang waktu itu dalam rangka memenuhi permintaan Yai Marzuki untuk acara haul dan halal bihalal. Jadi belum ada sama sekali wacana bayat. Jadi tidak ada rencana wacana bayat, cuman
hadir dalam haul dan juga halal bihalal di Sabilur Rasyad Gasik Malang. Qadarullah waktu acara haul itu ada tajdid baiat santri. Dari santri yang di Sabilur Rasyad juga melakukan tajdid baiat dengan redaksi yang sama persis. Jadi tidak dibuat-buat redaksinya, sama persis. Dan saya juga ikut membaca itu walaupun saya belum dibayar tapi udah tajdid. Jadi saya membaca, mendengar, wah ini kalimatnya kalimat yang sangat indah gitu. Dimulai dengan syahadatain, dan bukankah syahadatain itu adalah kalimat yang biasa kita baca dalam kegiatan formal kita, termasuk akad nikah gitu kan ada syahadatain juga di awal walaupun bukan syarat pernikahan. Tapi bukan berarti ketika disyahadatain berarti dia selama ini belum beriman gitu. Jadi itu lebih kepada bentuk keseriusan kita dan formalitas kita untuk melibatkan Allah dalam ucapan kita. Saya mendengar ucapan tajdid baiat itu sama persis. Setelah selesai tajdid baiat, saya lagi duduk di belakang sama Gus Nadir Syah. Terus Gus Hamim putranya Yai Marzuki bilang, Ustadz, Abah Yai nanya, Ustadz apakah mau dibaiat secara terpisah? Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi itu bukan permintaan, lebih kepada tawaran. Jadi tidak harus, kalau enggak mau enggak apa-apa, kalau mau juga insya Allah disiapkan. Saya bilang saya manut dengan dawuhnya Yai. Pokoknya apa kata Yai saya ikut. Disuruh baiat saya baiat. Ya udah, akhirnya baiat. Dan pada Allah viral. Saya pikir hanya untuk di kalangan situ, ternyata emang banyak orang yang perhatikan saya, Masya Allah. Jadi viral, alhamdulillah di kemana-mana. Ya mungkin itu juga bagian dari cara Yai Marzuki untuk membantu saya juga dalam memperkenalkan diri ke masyarakat dan keluarga besar atau warga NU. Jadi itu juga bagian dari cara beliau untuk mensilah menghubungkan saya dengan keluarga besar warga Nahdlatul Ulama yang sebetulnya secara keluarga di Tuban dan Jenuh Palang itu semuanya juga Nahdlatul Ulama, cuma belum formal. Alhamdulillah dengan kegiatan itu jadi formal, dan saya percaya kalau manut dengan daunnya Yai pasti ada kebaikan. Dan ternyata benar, setelah itu dimudahkan, dikasih taufik lagi oleh Allah untuk lebih sering lagi sowan ke kiai-kiai. Dulu mungkin ada rencana tapi sering gak kesampaian, ya belum dapat taufik tuh. Pengen kesini tapi belum kesampaian. Emang penting banget tuh doa dari guru tuh, dari kiai itu penting banget. Alhamdulillah setelah dapat ridho dari guru, mulailah keliling, mulai dari Jawa Barat ketemu dengan Habib Syarif, kemudian ke Jember kemarin ketemu dengan Yai Sadid Jauhari. Ternyata pas ngobrol-ngobrol, Yai Sadid Jauhari dulu pernah berguru kepada Yai Husain, kakeknya Umi di Jenuh, kakeknya istri di Jenuh. Beliau bilang saya dulu belajar Al-Fatihahnya ke Yai Husain, 1 bulan tuh belajar Al-Fatihah. Jadi akhirnya langsung akrab, langsung nyambung. Terus ke pondok Riyadhus Shalihin, Gus Fikri. Ternyata katanya kita keluarga Ustadz, keluarga dari mana? Dari Yai Abdul Jabbar. Karena Yai Husain Abdul Jabbar itu masih keluarga besar, dari Senori juga, dari Jenuh. Jadi nanti kalau ke Jember, ke sini ya ini rumahnya antum, jangan dianggap ini tempat orang lain, ini rumah. Jadi pulang aja ke sini. Jadi alhamdulillah ada rumah baru lagi di Jember, yaitu pondok Riyadhus Shalihin. Terus juga pas ke Semarang kemarin sempat ke Habib Umar Al-Mutahar, kemudian ke Habib Muhammad. Cuman karena waktunya memang agak mepet, banyak agenda-agenda lain belum semua sempat didatangi. Mohon maaf banget kepada Kiai kalau belum sempat sowan dan tabaruk ke rumah, tapi Allah pertemukan di sini alhamdulillah insyaallah. Jadi yang saya rasakan setelah menjadi bagian dari murid di Madrasah Nahdlatul Ulama, Allah memberikan banyak sekali keberkahan waktu untuk bertemu dengan orang-orang saleh dan mendengar nasihat-nasihat yang sangat berharga dari mereka. Dan memang niat saya untuk menjadi bagian dari murid Madrasah Nahdlatul Ulama itu ingin tadi mengembalikan anak-anak muda yang udah hijrah untuk belajar secara lebih sistematis kepada guru-guru kita. Yang selama ini saya bebaskan mereka kemana aja, tadi ternyata kolamnya macam-macam. Sekarang saya akan arahkan mereka semampu saya ke kolamnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, dan mohon terus bimbingan dari para kiai dan para ulama. Barakallahu fikum. Satu lagi mungkin Ustaz, kalau kita kan pernah mendengar
maha benar netizen dengan segala komentarnya. Tentunya dengan adanya masuk ke NU, apalagi sampai di baiat seperti itu, kalau kita ini kan baiatnya kalau sudah PKP NU gitu ya, jadi sudah di PKP, di dalamnya ada baiat, bahkan sampai nyium bendera ini NU dan juga merah putih sebagai bahwa kita ini memang mempertahankan NKRI gitu ya, dan Nahdlatul Ulama. Mungkin di medsosnya Ustadz itu kan banyak yang follow ya, kemudian menjadi unfollow gitu seperti itu. Maka kira-kira perasaan Ustadz gimana ketika PA dan kemudian ada sebagian yang hengkang atau mungkin komentar yang dalam tanda kutip itu orang Jawa mengatakan nyelekit gitu Ustadz gitu. Dan mungkin apa obat supaya menjadi kuat seperti Ustadz sekarang saya lihat wajahnya tetap seger saja, tidak ada wajah capek gitu ya. Mungkin ada kiat-kiat tertentu Ustadz untuk yang ada di sini untuk bisa meniru konsep atau resep dari Ustadz. Baik, kalau dapat komen ataupun konten-konten, bukan hanya komen. Kalau komen mungkin hanya teks, tapi ini mereka bikin konten-konten yang kemarin ada yang bikin konten nyeleneh, Ustaz, Ani mau bayar dong sama antum gitu. Apa-apaan lu bayar sama saya? Kan sekarang lagi ngetrend bayar-bayatan gitu. Akhirnya nggak bisa segala macam ya. Dari dulu sih, dari sejak viral di sosmed kan kita emang mainnya di sosmed ya. Sehingga konsekuensi dari bermain di sosmed itu adalah harus kuat mental dengan berbagai macam sikap orang. Sehingga dari sejak dulu saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ambil pusing dengan omongan orang, nggak pernah saya balas, nggak pernah saya nentang, ya saya diamin aja. Dan saya percaya banget dengan sikapnya Sayyidah Maryam di surat Maryam itu, ketika harus diam, Allah yang membela. Allah membela dengan caranya. Waktu itu kalau Sayyidah Maryam dibela dengan bayinya bisa bicara. Kalau ini nanti Allah membela dengan cara-caranya yang misterius, Allah alam. Allah lebih tahu dan kita nggak tahu. Yang pasti saya yakin diam itu lebih baik daripada saya membalas atau bersikap atau merespon, karena justru akan membuat dakwah kita tidak lagi simpatik. Dari dulu yang saya jaga itu dakwah itu harus simpatik. Jangan terlibat dalam perdebatan di depan publik. Alhamdulillah Allah kuatkan sehingga tidak pernah terganggu secara berlebihan. Ya terusik ada namanya manusia, tapi terganggu berlebihan enggak. Bahkan mungkin yang lebih dari itu pernah dialami juga enggak ada masalah, pernah difitnah, konten yang diedit. Sebetulnya yang mengedit konten saya itu simpatisan teman-teman dari Salafi. Karena sejak awal mereka sangat kayak merasa tersaingi kali ya dengan tren hijrah gitu ya. Jadi konten-konten Sayyidah Aisyah karena saya pakai bahasa anak muda. Akhirnya diedit dikasih echo, jadi kesannya kayak gimana gitu. Itu juga ya udah, memang nanti juga reda dengan sendirinya. Nggak pernah saya bersikap kecuali hanya tabayun sebentar, udah gitu dia. Alhamdulillah nggak jadi baper juga, alhamdulillah. Yang bikin saya baper selalu itu adalah kalau dakwah ini menjadi sulit. Tapi kalau pribadinya menjadi sulit itu nggak pernah bikin saya baper. Kalau dakwah menjadi sulit saya baper, makanya saya umroh 3 kali itu karena mikir nih gimana ya dakwah biar anak muda ini nggak salah hijrah gitu. Nggak mikirin, jadi mungkin ada sebagian menuduh nih gara-gara kejadian di Madura itu trigger ya, tapi bukan alasannya supaya nanti taklimnya jadi lebih mudah, bukan. Saya lebih suka mengintrospeksi diri daripada sekedar mencari kambing hitam. Jadi mungkin saya kurang silaturahim, mungkin saya kurang banyak minta nasihat dari para kiai. Mending saya introspeksi diri daripada saya saling berdebat di sosmed. Makanya ketika ramai di Madura pun nggak pernah saya sikapi secara ramai di sosmed. Orang aja yang kadang-kadang sesama netizen aja saya diam aja. Ini kenapa jadi ini ya? Akhirnya saya merenung apa yang kurang ya dari dakwah saya. Kayaknya kurang silaturahim. Makanya saya berangkat umroh dulu minta petunjuk dari Allah. Akhirnya sekarang jadi semangat silaturahim, dan ini emang petunjuk setelah alhamdulillah kejadian di Madura itu menyadarkan saya tentang kekurangan yang selama ini saya abaikan, yaitu kurangnya bersilaturahim, tabaruk, sowan kepada kiai. Sekarang saya punya amalan itu yang saya coba dawamkan setiap saya keluar kota, insyaallah. Terima kasih
Ustadz Hanan Ataki ya, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini sudah mewakili dari pertanyaan yang hadir ya. Jadi paling-paling di antara para netizen kan juga berpikir ini kenapa sih harus ada bayat, apakah biar lebih mudah berdakwah? Ternyata tidak demikian, tapi memang itu adalah bagian dari proses dari Ustadz Hanan Ataki yang ingin terus mencemurnakan cara berdakwah beliau. Dan alhamdulillah kami selaku perwakilan dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kota Semarang berterima kasih dan juga bisa berserabung dan berkomunikasi langsung dengan panjenengan, dan ini adalah hal yang luar biasa. Dan semoga dakwah-dakwah selanjutnya Ustadz Hanan Ataki ini adem, tetap seperti ini ya, adem, kemudian bisa didengarkan oleh dari segala penjuru, dari segala masyarakat, dan bisa diterima dengan baik begitu. Dan semoga ini bisa istiqomah, Ustaz. Jadi setiap kota bisa silaturahim ke kiai. Mungkin itu, dan selamat melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Semoga perjalanan lancar dan selamat, kemudian sampai sana juga dalam kondisi sehat walafiat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Iwak pitik kecalon kawat senajan sedek mungkin manfaat. Pencak silat terhadap kelompok menawi banyak pangapura. Pak Taufik Agam Kopiah wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.